warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak Ibu, baik. Alhamdulillah. Ketua kelasnya siapa? Aldo. Siapa yang gak masuk Aldo hari ini? Yang masuk semua, Bu. Alhamdulillah, berarti sehat semua ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, Aldo silakan pimpin doa. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menetapkan kepada urusan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Aldo. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau kilas balik dulu ya. Minggu kemarin kita belajar apa? Ayo, kira-kira minggu kemarin kita belajar apa? Bilangan bulat, Ibu. Oke, betul banget ya. Jadi minggu kemarin adalah kita belajar mengenai operasi bilangan bulat. Sekarang Ibu mau tanya, 8 ditambah 5 hasilnya berapa? 13. Betul, 13. Nah, sekarang Ibu punya tebak-tebakan. Kalau misalkan Ibu punya bilangan rahasia. Nah, bilangan rahasia tersebut nanti jika ditambah dengan 5, hasilnya itu 13. Kira-kira bilangan rahasianya berapa? Coba Zahra berapa? Belum tahu. Kalau Aldo? Nggak tahu, Bu. Gak tahu. Kalau Ayu? Belum tahu juga, Ibu. Rani? Belum tahu juga, Ibu. Oke, belum tahu ya. Ii menurut Ii berapa? 8. Betul ya, jadi jawabannya adalah 8. Kalau misalkan Ibu tulis ke dalam matematikanya akan seperti ini. Misalkan bilangan rahasia tersebut Ibu tulis dengan huruf X gitu ya. Terus tadi soalnya adalah suatu bilangan rahasia tersebut jika ditambah dengan 5 maka hasilnya 13 gitu. Maka bilangan rahasia tadi, benar kata Ii, berapa Ii? 8. Nah, penggunaan huruf dan angka seperti ini itu dinamakan dengan aljabar. Jadi aljabar itu digunakan untuk mencari atau menyelesaikan suatu permasalahan yang belum diketahui nilainya. Seperti itu ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai bentuk aljabar. Nah, jadi setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian mampu yang pertama itu menjelaskan dari pengertian bentuk aljabar. Lalu yang kedua ada menyebutkan unsur-unsur bentuk aljabar seperti variabel, koefisien, dan konstanta. Dan yang terakhir yaitu memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Nah, di sini Ibu punya pertanyaan diskusi. Jadi di sebuah kantin, siapa yang kalau istirahat suka ke kantin? Saya. Biasanya kalau ke kantin Ais beli apa? Cireng. Kalau Ayu? Cimol. Ii? Telur gulung. Kalau nah yang lain yang nggak ke kantin makan apa? Oh, dibawain bekal. Aldo juga bawa bekal? Iya, Bu. MBG. Enggak. Karena ada MBG. Oh iya betul juga. Berarti kalau udah makan MBG yang ke kantin tetap jajan, tetap ke kantin. Iya, Bu. Tetap cireng nomor 1, Bu. Oke, kalau begitu. Nah, di sini di sebuah kantin katanya si Siti itu mau beli sebuah roti ditambah dengan es teh gitu. Nah, es tehnya itu harganya 5.000. Terus ada pertanyaan, kira-kira harga rotinya berapa? Ada yang tahu nggak ya? Ada yang tahu nggak harga rotinya berapa? Nggak tahu. Nggak tahu ya, karena belum diketahui ya, kata ibu kantinnya belum tahu harganya. Nah, terus kalau misalkan belum tahu, boleh nggak sih kita nulisnya pakai angka, misalkan 2.000 aja deh Bu, 3.000 deh Bu gitu. Kira-kira boleh nggak? Menurut Giska boleh nggak? Kayaknya nggak boleh, Bu. Kenapa? Kan takutnya kita nggak tahu harganya, nanti salah, Bu. Betul. Kalau menurut Aldo? Tadi apa, Bu? Kalau menurut Aldo boleh nggak ya kita nulisnya pakai angka kayak, udah 2.000 aja Bu, 3.000 Bu gitu. Nggak boleh, Bu. Soalnya kan kita nggak tahu harga rotinya berapa pastinya. Bisa 2.000, 3.000. Iya. Gitu. Betul ya, jadi jawaban Aldo dan Giska betul. Jadi kita nggak boleh langsung nulis harganya. Kalau misalkan 2.000 Bu, 3.000, kalau ternyata dia harganya 5.000, ibu kantinnya rugi dong. Nah terus gimana ya kita cara nulis harga roti tadi yang belum diketahui?
Nah, jadi kita bisa tulis dalam matematika itu menggunakan huruf. Jadi hurufnya itu atau di sini kan sebuah rotinya dituliskan dengan huruf X. Jadi X-nya ini atau hurufnya ini digunakan untuk mewakili nilai yang belum diketahui. Terus pasti muncul ya pertanyaan di dalam otak kalian kayak, kenapa harus X? Boleh nggak ya huruf-huruf yang lain? Menurut kalian boleh apa enggak huruf-huruf yang lain? Kayak A, B, atau udah deh Bu, saya maunya Z aja. Menurut Rani boleh nggak ya? Kayaknya boleh, Bu. Kalau menurut Ais? Kayaknya boleh juga, Bu. Ya, jadi boleh ya kita menuliskan hurufnya itu huruf apa aja. Soalnya nggak merubah maknanya gitu. Jadi X ini digunakan X atau huruf-huruf yang lainnya ini digunakan untuk mewakili nilai yang belum diketahui. Seperti itu. Sampai saat ini ada yang ingin ditanya? Cukup? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang ada sebuah permasalahan tadi yang si Siti beli itu adalah roti ditambah dengan minuman. Berarti kalau tadi harga rotinya dimisalkan menjadi X, terus harga minumannya 5.000, penulisannya jadinya apa? Ada yang tahu? Tambah 5.000. Nah, betul ya. Jadi jawabannya adalah X ditambah 5.000. Terus yang kedua, kalau misalkan ada 2 roti ditambah dengan 1 minuman, jadinya menulisnya menjadi 2X ditambah 5.000. Kenapa 2X, Jara? Karena tadi kan rotinya X, terus rotinya ada 2 jadi 2X. Betul, makanya ditulisnya menjadi 2X ditambah 5.000. Betul, goceng ya biasanya ya. Jadi pengertian dari bentuk aljabar adalah gabungan dari angka dan huruf dalam matematika ya. Nah, hurufnya digunakan untuk mencari nilai yang belum diketahui. Seperti itu. Nah, dalam pengertian tadi, selanjutnya di unsur-unsur aljabar ini ada yang pertama ada variabel, lalu ada koefisien, dan yang terakhir itu ada konstanta. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada variabel. Jadi variabel ini adalah huruf yang mewakili suatu nilai yang belum diketahui. Jadi variabelnya adalah hurufnya ya. Kalau di contoh sini adalah 3x plus 5. Makanya dia variabelnya adalah x-nya, betul. Kalau misalkan ibu punya soal 2c ditambah 12, maka variabelnya c. Betul ya, jadi variabelnya adalah c. Oke, selanjutnya ada yang kedua yaitu koefisien. Nah, koefisien ini adalah angka yang ada di depan variabel. Pada contoh ini, di situ contohnya adalah 3x plus 5, maka koefisiennya adalah 3. Kalau misalkan tadi 2c ditambah 12, berarti koefisiennya berapa? Sabar ya, siapa yang mau ibu tunjuk ya? Niken, koefisiennya berapa? 2, betul ya. Jadi koefisiennya adalah 2. Tadi koefisien apa nih, Ken? Angka di depan variabel. Betul sekali. Jadi koefisien adalah angka yang ada di depan variabel. Lalu yang ketiga adalah konstanta. Konstanta itu adalah angka yang nggak ada hurufnya gitu. Jadi dia sendiri yang nggak ada hurufnya. Kalau contoh ini adalah 3x plus 5, maka konstantanya ada 5. Lalu kalau contoh yang itu 2c plus 12, maka konstantanya berapa? 12. 12, betul. Pinter-pinter nih anak ibu. Oke. Jadi tadi ada berapa unsur-unsur dari aljabar? 3. 3. Yang pertama ada apa? Variabel itu apa tadi? Huruf. Lalu yang kedua ada? Koefisien Koefisien. Koefisien apa tadi? yang di depan variabel. Apa angka yang apa? Yang di depan huruf. Oke. Terus yang terakhir ada? Konstanta Apa konstanta? yang nggak ada huruf. Oke, betul ya. Jadi perlu diingat kalau variabel itu adalah hurufnya. Terus koefisien adalah angka yang ada di depan huruf, dan konstantanya yaitu angka yang gak ada hurufnya. Sampai saat ini ada yang mau ditanya? Belum ada.
Oke, kalau belum ada, kita berdiskusi secara berkelompok ya untuk menambah pemahaman kalian nih. Mari kita berdiskusi secara berkelompok. Ibu akan bagikan LKPD-nya, tapi sebelum itu Ibu mau kalian bikin kelompok. Ibu aja yang bikinin ya, karena biar semuanya rata, biar kerja semua, nggak ada yang lebih dominan. Kalau misalkan nanti ada temen yang nggak kerja, boleh disuruh kerja ya. Oke, kelompok pertama itu ada Giska, Jara, sama Ais. Kelompok kedua ada Ayu, Ii, sama Aldo. Aldo boleh geser ke sini. Dan kelompok ketiga ada Niken sama Rani. Nah, oke, sebentar. Sebelum itu Ibu akan menjelaskan dulu terkait LKPD-nya. Oke, di lembar pertama ini ada anggota kelompok, nanti bisa ditulis nama-namanya. Lalu ada tujuan pembelajarannya dan juga petunjuk pengerjaannya. Jadi petunjuk pengerjaannya itu kalian berdiskusi secara berkelompok, semuanya harus berdiskusi, jangan ada yang nggak kerja sama sekali. Terus kalau misalkan nanti ada yang ingin ditanya, kalian boleh angkat tangan ya, biar nanti nggak ribut ya, biar nggak berisik. Lalu dikerjakan selama 7 menit, nanti masing-masing perwakilan kelompok, ada 2 kelompok yang akan maju gitu untuk menjelaskan aktivitas 1 dan aktivitas 2. Nah, di aktivitas 1 ini kalian diminta untuk membaca gitu hasil panen dari Ibu Rina. Nah, nanti hasil panen tersebut kalian tuliskan dalam bentuk aljabarnya dan juga keterangannya. Lalu di aktivitas kedua, kalian juga disuruh untuk mengamati gambar yang ada, menuliskannya, dan juga menentukan mana variabel konstanta dan koefisien. Dan di ketiga ini yang terakhir adalah kalian harus mencocokkan antara unsur-unsur aljabar dengan pengertiannya. Sampai saat ini ada yang mau ditanya? Oke, silakan dimulai pengerjaannya ya. Ibu pasang timer dulu. Ada yang mau ditanya nggak? Ada kesusahan nggak? Oke. Ya, terus dibaca lagi di sininya. Tadi kalau keranjang. Keranjang berarti X. Iya. 3X ya. Betul. Lanjutkan ya. Sudah semua? Nah, kan tadi perjanjiannya adalah Ibu mau ada yang maju untuk mempresentasikan hasilnya ya. Jadi Ibu mau kelompoknya ada maju ya untuk aktivitas pertama, oke? Silakan. Strawberry. Oke, terima kasih kelompok Aldo, Ayu, dan Ii. Atau anak-anak yang lain, ada yang beda nggak jawabannya dengan Ayu, Ii, dan Aldo? Sama. Di nomor 4 tadi kan dia ada 3 buah keranjang, berarti jawabannya berapa? 3X. Kenapa 3X? Iya, karena dalam satu keranjang itu dimisalkan dengan atau diwakili dengan huruf X. Seperti oke, terima kasih kelompok Ayu, Aldo, dan Ii. Beri tepuk tangan ya kepada teman-temannya. Oke. Selanjutnya di aktivitas kedua, kelompok siapa yang mau maju? Kelompok Jara deh maju. Gimana? Bertiga dong. Tadi kan dia juga bertiga. Oke? Bisa? Oke, silakan.
Oke, teman-teman yang lain jawabannya sama? Oke, boleh tepuk tangan kepada kelompok Zara, Giska, dan Ais. Nah, Ibu tadi juga punya hadiah nih buat kalian yang udah maju ya. Oke, Ibu rasa kalian udah paham? Saya nggak dibagi, Bu. Dibagi dong. Ya, Ibu rasa kalian semua udah paham ya sama materi ini. Tapi kan tadi dikerjainnya secara berkelompok. Nah, sekarang Ibu mau kita main game tapi kerjainnya individu ya. Oke? Oke. Semangat ya. Udah ada Niken, Zahra, Aldo, Rani, Aisyah. Kenapa namanya? Kok nggak ada? Ada Giska, ada Ii, ada Ayu. Bisa? Oke. Udah semua ya? Kayak ada yang kurang. Nggak pas ya? Oke, Ibu mulai ya. Jadi ini nanti cepet-cepetan ya kalian jawabnya ya. Kita balapan. Let's go. Siap? Siap. Let's go. Yeay! Sudah ada pemenangnya. Kita kasih plus buat Aisyah. Yang pertama ada Aisyah, yang kedua ada Aldo dan Ii sama ya, betulnya 9. Makanya dia juara dua-duanya. Oke, karena tadi Ibu sudah janji kalau misalkan itu ada yang menang, Ibu mau kasih hadiah. Tadi siapa yang menang? Aku. Aisyah, Aldo, sama Ii. Oke, sama-sama. Nah, nggak apa-apa ya, nanti akan ada mainan lagi di pertemuan Ibu selanjutnya ya. Nah, Ibu rasa kalian berkelompok juga udah ngerti. Terus tadi sendiri-sendiri pun udah ngerti juga. Sekarang Ibu mau ada satu orang yang memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau kasih kesimpulan? Ibu pasti punya hadiah satu lagi. Yuk, siapa yang... Oke, boleh Aldo. Jadi kita belajar apa hari ini? Nah, tadi kita belajar mengenai bentuk aljabar, Ibu. Oke. Kita udah tahu apa itu variabel, konstanta. Kalau variabel itu yang hurufnya yang mewakili nilai yang belum diketahui. Oke. Terus koefisien itu yang menempel sama huruf. Terus ada konstanta itu yang nggak ada hurufnya. Oke. Betul ya. Jadi tadi kita belajar mengenai bentuk aljabar. Tadi pengertian bentuk aljabar ada yang tahu nggak? Ais? Oke, Ii? Gabungan huruf sama angka. Betul. Jadi bentuk aljabar adalah gabungan huruf dan angka yang dituliskan dalam bentuk matematika ya, gitu. Benar ya yang tadi Ii katakan dan Aldo katakan. Lalu hurufnya digunakan untuk mencari atau menyelesaikan nilai yang belum diketahui. Dan yang terakhir itu ada unsur-unsur dari aljabar, yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Ya, oke. Ibu rasa pertemuan kita hari ini dicukupkan ya. Lalu kita akan bahas operasi bentuk aljabar di minggu depan. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, karena tadi kita berawal dengan doa, maka kita harus diakhiri juga dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Apa Aldo lagi? Oke, Aldo silakan. Sebelum kita tutup belajar kita pada hari ini, tapi kita terlebih dahulu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih atas partisipasi kalian pada hari ini. Kalian keren-keren banget sudah mau berdiskusi dan bermain game dengan Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.